Oke bosku, selamat datang kembali di channel saya Astameva Fuad. Di video kali ini, di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit cerita. Jadi kebetulan ini motor saya sendiri, motor GL Max Neotech 124cc standar jeglek yang masih memakai sistem karburator. Sekarang saya modifikasi ke fuel injection atau injeksi bosku. Ya meski saya bukan yang pertama buat, cuma mungkin video ini bisa mewakili untuk teman-teman yang punya keinginan yang sama seperti keinginan saya, yang punya cita-cita pengen bangun motor karburator jadi atau dimodif jadi injeksi bosku. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti videonya bisa bermanfaat bosku. Jadi untuk motor karburator jadi injeksi itu, jadi nanti saya jelaskan apa saja yang dibutuhkan, terus kesulitan di bagian apa, nanti ya saya share lah pengalaman saya ini. Jadi ya belum lama juga jadinya, cuma untuk bahan-bahannya tidak full atau tidak semuanya baru. Ini mengumpulkan bahan-bahannya juga sudah lama, jadi baru terrealisasi atau terwujud saat ini bosku. Jadi sudah cita-citanya sudah kesampaian bangun Honda Lanang atau ini GL jadi fuel injection atau injeksi bosku. Oke bosku, kita mulai. Jadi kalau untuk karburator jadi injeksi itu apa saja, kita mulai. Kita mulai dari bagian throttle body ya bosku. Kita singkirkan dulu cok businya. Jadi untuk ini biasanya tempat ini untuk tempat karburator ya bosku, di motor standarnya. Wah kayaknya gremes ini. Ini untuk throttle body saya menggunakan Honda Blade 125 itu yang injeksi ya bosku. Ini limbah ya bosku, jadi nggak beli baru. Jadi biasanya kan kalau di daerah itu motor injeksi yang trouble seperti ecu rusak itu tidak diganti ecunya, tapi bagaimana caranya biar budgetnya minim, dirubah motornya jadi dirubah menjadi karburator. Jadi limbah-limbahnya banyak yang tidak dipakai. Jadi untuk bahan-bahan seperti ini saya dapatkan dari teman-teman bengkel ya bosku. Ini jadi untuk TB atau throttle body pakai Blade 125 dan sudah saya tambahin pakai moncong atau velocity ya bosku. Seperti ini bosku. Dan untuk throttle body Blade 125 ini hanya memiliki 3 soket. Bosku. Nih, maksudnya satu soket 3 kabel, maksudnya satu sensor hanya untuk sensor TPS saja. Jadi ada 3 kabel satu soket ini. Terus wah kayaknya hujan bosku. Kita pindah lokasi syuting dulu bosku. Hujan, pindah sih. Oke bosku, karena gremes udan, jadi pindah lokasi syuting. Saiki Oke, kita lanjutkan, tadi belum selesai ya bosku. Di bagian throttle body atau TB menggunakan Blade 125 dengan satu sensor TPS, 3 kabel.
Terus tambahan modif velocity seperti ini. Untuk intake ini menggunakan intake aluminium model model apa ini, CB kalau nggak salah, yang modelnya seperti GL tapi full aluminium. Dan saya modif ini tambahan dudukan injektor. Dudukan injektor ini saya dapat dari beli baru Vixen kode 1PA itu saya beli. Cuma saya ambil tempat injektornya, terus saya gabung di intake manifoldnya model GL yang full aluminium seperti ini, dan saya las di tukang aluminium ya bosku. Terus untuk ini, untuk sekat atau apa ya, plendes, ini menggunakan ebonit 10 mili atau 1 cm, karena biar connect antara TB dan intake-nya bosku. Terus untuk bagian yang sekat antara mesin dan intake ini saya menggunakan, karena belum dapat ebonit yang 5 mili, saya menggunakan PCB itu bosku, PCB di toko elektronik itu bosku, PCB lembaran, PCB polos saya potong sedemikian rupa dan saya tambah pak TBA, dan untuk ring di injektornya juga ini. Oke ya, jadi untuk throttle body dan modifikasi intake kurang lebih seperti ini bentuknya. Terus, kenapa saya memakai throttle body ya yang tergolong Venturi kecil? Karena ya cc-nya masih standar jeglek. Pertama itu karena masih 124 cc, keduanya memang saya ya punyanya ini, belum punya yang gede. Sebenarnya pengen yang simple seperti CB 150R yang lama itu kan, tinggal kita kasih karet intake kayak model Binter Mercy, nanti kita masukkan saja, dan injektornya sudah di throttle body. Karena belum punya, jadi saya memakai barang yang ada, ini pun tidak baru. Terus untuk injektor, setelah saya tes untuk ya lebih dari 100 kilo lah bosku, aman. Ini memakai injektornya warna coklat punya Mio J, sama ini konektornya juga saya memakai Mio J ya bosku. Oke ya, sudah jelas bagian yang biasanya dipasang karburator, sekarang kita pasang throttle body, intake, dudukan injektor, dan injektor. Oke, selesai ya, kita bahas tentang throttle bodinya. Terus kita lanjutkan ke apa yang mudah-mudah dulu, busi. Untuk busi ini kunci busi, kita ambil kunci busi dulu bosku. Ini suasana sudah mau maghrib ya bosku, dan mau hujan juga. Oke, sebentar masih ambil kunci ya. Kita buka dulu ya bosku businya. Ini penampakan busi yang saya pakai. Nih. Kenapa saya pakai ring? Karena busi saya memakai punya Livina ya bosku. Ini punya Livina. Ini bungkusnya. Ini bungkusnya businya. Nissan ini. Kenapa saya memakai Livina? Karena aslinya memang sudah injeksi. Kemarin nanya ke teman-teman bengkel mobil apa ada drat busi yang sama dengan Honda Lanang atau model GL seperti ini. Ternyata ada, cuma dia lebih panjang. Jadi kalau dibandingkan dengan standarnya, dia lebih panjang bosku. Seperti ini. Dan ini pakai kunci 18, ini pakai kunci 14, dan sudah ada kepalanya beda seperti ini, yang kalau standar GL belum ada, dan ini paten tidak bisa dicopot seperti ini. Ini ya bosku, untuk harganya ini 75.000.
terus saya kasih ringnya ya intinya harus sama, maksudnya sama itu ketemunya ini nanti tingginya sama, jadi aman, tidak nabrak ke piston atau klep seperti ini. Dan ganjelnya ini 10 mili atau 1 cm ya bosku, pakai bahan dural, tidak diderat, langsung full masuk aja. Oke ya, busi saya memakai ini bosku. Terus pertanyaannya, apakah busi bisa memakai standar GL ini, standar GL Honda Lanang? Bisa. Apakah bisa hidup? Bisa. Terus kenapa saya memakai yang punya Livina? Karena kalau standar injeksi itu ya harus ada tahanannya bosku, karena kalau untuk busi karburator tidak ada tahanannya seperti busi injeksi ya bosku, kurang lebih keterangannya seperti itu. Dan kendalanya di sini saya belum menemukan cok busi yang cocok untuk busi Livina ini, karena ini pakai businya Honda Beat yang ori itu, ini NGK yang ori Honda, karena ini sudah ada tahanannya 5 kilo ohm, jadi masuk standarnya injeksi ya bosku. Cuma ini nggak plug, nggak bisa, jadi sementara ini belum nemu untuk cok busi yang sesuai. Ini kalau ini terap, ini tidak jatuh. Nah, kendala, tapi untuk ditempelkan seperti ini sudah hidup juga. Jadi kendalanya saya belum menemukan busi untuk kepala besar seperti ini, tapi dengan tahanan yang sama 5 kilo ohm standarnya injeksi. Oke, jadi untuk bagian busi saya rasa cukup ya bosku. Lanjut ke apa ya? Kita lanjut ke ecunya bosku. Ecunya saya taruh di belakang tempatnya CDI. Ini ecu, ECM atau ECU, apapun Anda menyebutnya. Cuma ini memakai Honda Blade 125 juga, sama dengan throttle body yang dipakai tadi. Terus apalah ini kiprok atau regulator saya menggunakan NVL Fiction, itu New Fiction Lightning ya, NVL, bukan Mioje ya bosku. Bedanya sama Mioje, ini soketnya kalau Mioje kalau nggak salah hitam, ini yang cerah, yang warna plastik biasa yang kayak putih lah, seperti ini. Ini ya ecu saya pakai Honda Blade. Alasannya kenapa? Karena ya punyanya ini kemarin dapat limbahnya ecu ini. Terus suatu saat kalau sudah bisa di remap, kan ecu untuk Keihin katanya sudah bisa di remap bosku, sesuai keinginan. Terus ini kabel bodinya, kita ngomongin kabel bodi ya bosku. Untuk kabel bodi sendiri kita bagi 2 bagian, maksudnya 2 bagian itu untuk yang sebelah kiri. Jadi untuk yang sebelah kiri ini kita pakai isolasi biasa. Isolasi biasa itu maksudnya ini untuk jalur seperti pengisian, terus lampu, sen, klakson, seperti itu. Terus untuk bagian fuel injection atau kabel bodi yang untuk ke ecu atau injeksi, ini saya taruh di bagian kanan. Yang tadi standar motornya untuk lampu dan lain-lain pakai isolasi biasa di bagian kiri. Dan untuk injeksi seperti yang biasa banyak teman-teman yang pesen itu, saya bungkus menggunakan solasi bakar ya bosku. Mulai dari ujung, mulai dari ecunya saya bungkus solasi bakar sampai ke sensor-sensornya seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang pernah pesen kabel sama saya ya sudah tahu hasilnya kurang lebih seperti apa. Modifikasi kabelnya. Untuk modifikasi kabelnya ya saya ambil untuk sensor-sensor yang penting saja. Jadi untuk sistem total loss juga, jadi pengisiannya ikut yang kabel bodi yang saya solasi biasa ini. Jadi ada 2 bagian, jadi misalkan ada apa-apa ya tinggal pengecekannya tinggal sendiri-sendiri, jadi tidak digabung, tidak ruwet lah. Jadi mudah untuk menganalisa perkabelannya. Jadi untuk yang kabel
yang ke lampu dan sebagainya itu saya kasih sekring sendiri satu, dan yang untuk injeksi saya kasih sekring juga satu. Kurang lebih mungkin untuk yang sudah pernah pesan kabel sudah pernah lihat aslinya yang jadi ya bosku. Yang masih bingung tentang kabel body kalau pesan ya biasanya menentukan panjangnya berapa senti, jadi pusatnya tetap ecu, pengen ecunya ditaruh mana, terus ke jarak ke sensor-sensornya berapa senti itu sudah ditentukan sendiri, jadi saya tinggal merakit dan merapikannya saja. Oke ya, cukup untuk kabel body saya rasa bosku ya. Selanjutnya apa ya, sensor O2 ini yang di knalpot nih. Sensor knalpot ini menggunakan Jupiter Z1 yang saya las di bagian leher ini. Saya ini apa, sejajarkan dengan miringnya rangka biar lebih rapi saja seperti ini. Ini sensor, ini limbah juga nggak ada ya, ini tidak baru, sementara yang baru itu ya businya tadi. Terus lanjut ke apa ya, koil. Untuk koil saya menggunakan Scoopy ya, ini koilnya Scoopy. Ini limbah juga, cuma kalau baru kalau nggak salah harganya ya nggak sampai 100.000 lah, 100.000. Oke ya, koil tetap menggunakan koil injeksi juga. Terus kita lanjut ke bagian kiri ya bosku. Di bagian kiri ini sensor panas oli atau sensor EOT saya taruh di bagian bawah atau bagian ini baut, biasanya untuk tap oli itu loh bosku, tutup yang bawah seperti tutup klep itu. Nah, ini saya taruh sensor EOT atau engine oil temperature, jadi panas olinya saya sementara menurut saya ini rapi, jadi saya taruh sini saja. Nah kalau ini baru ya bosku, ini kalau nggak salah ini punya Mioje, harganya 75.000, kemarin titip ke anak-anak yang di kota karena saya di kampung. Oke ya bosku, ini baru punya Mioje, posisinya di tutup oli atau pembuangan oli bagian bawah punya Honda GL ini, jadi biar lebih rapi ya bosku. Oke bosku ya, cukup ya. Iki EOT jenenge, engine oil temperature. Untuk yang masih belum paham, saya juga masih belajar ini bosku. Oke, sudah. Untuk yang di bagian ini, bagian magnet itu yang pasti dimodif adalah tonjolan magnetnya. Tonjolan magnetnya karena ecunya menggunakan ecu Honda Blade 125, jadi kita memakai tonjolan 9 tonjolan, atau kalau saya sering menyebutkan 12-3 ya bosku, seperti itu karena itu sesuai teori atau rumusnya. Kalau kita bilang 9 tonjolan itu banyak nanti salah pahamnya. Terus seperti apa dalamnya ya, ini karena hampir malam ya bosku, mungkin besok atau saya bikinkan video yang lain penjelasan tentang top-topnya juga. Lebih seperti itu ya bosku, nanti dibuka dulu biar lebih jelas. Jadi sensor-sensor yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah nempel kelihatan di luar sudah saya jelaskan, seperti throttle body, intake injektor, busi, koil, kabel body, ECU, sama apa, kiprok sudah saya jelaskan. Jadi kurang lebih seperti itu ya bosku. Untuk bagian magnet ya kapan-kapan, untuk saat ini sudah mau maghrib ya bosku, ojo kan bengi raketok kamerane kurang apik, jadi nganu sesok ae, besok lagi. Terus untuk apa ya, ya nanti coba dihidupkan karena sudah ada ini soket DLC nya juga saya kasih seperti kabel body standarnya. Nanti kita konekkan ke laptop, kita coba hidupkan apakah bisa normal apa tidak. Selama jadi ya saya tes jalan ya lebih dari 100 kilo lah ya, alhamdulillah aman. Jadi besok kita hidupkan.
motornya karena ini sudah malam. Kita lanjutkan besok saja. Oke bosku.